Cuman kata Nabi SAW, kalau dia minta 6 biji pada orang lain tadi, maka Nabi ingatkan, ma fataha abdun baba mas'alatin illa zada baba faqrin. Tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali akan dilebarkan kemiskinannya. Jadi orang miskin yang minta 6 tadi, nanti semakin hari semakin dilebarkan kemiskinannya, Pak. Coba lihat saja yang minta-minta di jalan-jalan tuh, yang pakai kopiah koboi dilubangin ke apaan. Itu enggak sedikit mereka tuh orang kaya, bahkan kemarin daftar Haji Plus. Kadang-kadang minta-minta dia. Tapi enggak pernah merasa dilebarkan. Suatu saat sudah seminggu enggak kelihatan di pasar tuh atau di jembatan. Itunya ada anak muda pakai kopiah koboi tadi juga. Kasihan, kita kasih duit 5.000. Langsung kita tanya, Pak, kenal nggak mbah yang tua yang dulu biasa minta-minta di sini? Kok nggak ada lagi? Udah meninggal, Pak. Di mana dikuburkan? Di sana. Itu ayah saya. Itu ayah saya. Sampai anaknya gantikan dia jadi pengemis juga. Tapi kalau orang miskin yang punya satu korma tadi, dia nggak minta, bahkan dia belah itu korma, makan separuh saja, kau berikan separuh, maka bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah bahagiakan dia, Pak. Dan hari-hari berikutnya insya Allah tangannya Allah jaga, nggak akan minta-minta sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa yaqulu 'azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa yaqulu aidan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشبش الله لمن المسجد بيت كل تقي تبشبش الله لمن أتى المسجد كما يتبشبش الغائب بغائبهم إذا قدم إليهم. ويقول أيضا طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قال النفقة يا رسول الله؟ قال النفقة على قدر ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekian banyak kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah agama. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan, Inna Allah yutid dunya man ahabba man la yuhib wa la yutid dina illa man ahabba. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia, makan, minum, pakaian, kendaraan, perkawinan, rumah dan sebagainya, kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Jadi kalau kenikmatan duniawi Allah berikan kepada semua. Orang kafir makan, muslim makan. Kita punya rumah, orang kafir juga punya rumah. Begitu pula kita kawin, orang kafir juga kawin. Maka ini bukan ukuran dicintanya orang oleh Allah dengan diberikan keduniaan tadi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu josnya beliau ini, minta supaya orang kafir jangan dikasih makan. Minta orang kafir supaya jangan dikasih makan supaya kapok. Setelah meletakkan putranya Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya tadi Siti Hajar radhiyallahu anha, maka beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini masih lembah yang enggak ada kehidupan waktu itu, air Zam-Zam belum ada, wadin ghairi zar'in. Jadikanlah tempat ini negeri yang aman, makmur, ramai. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikan rezeki nanti kepada penduduknya buah-buahan saja. Pohonnya enggak usah, buahnya saja. Karena susah ngurusin pohon. Maka Nabi Ibrahim dan beliau tahu ini memang tandus, susah untuk ditanami. Maka beliau minta dikasih rezeki buah-buahan. Siapa man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu
orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi maksud doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar yang dikasih makan nanti ini orang beriman tadi. Tapi Allah katakan qala wa man kafara, hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Jadi sudah ketentuan Allah, di dunia ada orang kafir dikasih makan juga. Fa umattu qalilan, tapi cuma dikasih kenikmatan sedikit di dunia ini. Summa at-tahurila adzabin nar bisal masir. Tapi nanti akan digiring ke dalam api neraka jahanam, ke tempat kembali yang paling jelek. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka beliau katakan wala yutiddina illa man ahabba, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi tanda cintanya Allah kepada hamba diberi agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin makna Allah subhanahu wa ta'ala, maka agama ini nikmat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu, wahai Muhammad SAW, wahai umat Muhammad SAW, dan aku sempurnakan untuk kalian agama nikmatku. Jadi agama ini nikmat, Pak. Agama adalah nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kita baru merasakan nikmatnya makanan, minuman, punya rumah baru terasa nikmat, punya kendaraan baru terasa nikmat dan sebagainya. Punya istri baru juga terasa nikmat. Saya juga punya istri baru, jadi terasa nikmat juga. Tapi kadang-kadang sebatas itu saja, kita belum menikmati agama, Pak, maaf. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat menikmati agama boleh lebih daripada menikmati keduniaan ini. Sehingga bagi Rasulullah SAW, sholat tahajud sampai bengkak kaki itu lebih beliau nikmati daripada bercumbu rayu dengan istrinya. Kalau sekiranya diizinkan, Nabi sholat tahajud terus, enggak nyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena istri punya hak juga Nabi berikan. Sebenarnya bagi Rasulullah SAW, kenikmatan sholat tahajud itu melebihi daripada bercumbu rayu dengan istrinya tadi. Dan ternyata hadirin subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling banyak meriwayatkan tahajudnya Nabi SAW ini di kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah ini istri yang termuda, yang tercantik, yang terpintar lagi. Pintar Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di rumahnya Aisyah bukan Nabi SAW habiskan waktunya untuk bercumbu rayu dengan istrinya untuk tahajud. Bahkan ketika Urwah radhiyallahu anhu bertanya, wahai bibiku, ceritakan apa yang aneh daripada kehidupan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua aneh hidup beliau. Baru berbaring sebentar di samping saya, di samping istri yang termuda tercantik tadi, ternyata Nabi katakan, wahai Aisyah, zarini ana abuda rabbi, wahai Aisyah, biarkan aku atau izinkan aku untuk menyembah Rabbku. Baru berbaring sebentar di tempat istri yang termuda langsung minta izin. Kira-kira bisa mungkin. Kalau minta izin di istri tua sih enak, di istri muda minta izin. Maka Aisyah katakan, ya Rasulullah, ini uhibbu qurbak, aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Di samping suami juga Nabi lagi. Tapi Aisyah katakan, saya lebih cinta apa yang kau cintai, saya makan. Nabi sholat sampai tiba waktu subuh. Jadi maksudnya apa hadirin subhanahu wa ta'ala? Nabi sudah mencapai ke level sana, menikmati berhubungan, bercengkerama dengan Allah lebih daripada kenikmatan dunia. Sekian banyak sahabat menikmati berpuasa di musim panas lebih daripada kita menikmati air es di musim menikmati es di musim panas tersebut. Jadi mereka menikmati berpuasa lebih daripada nikmat minum. Dan alim ulama kita katakan ajib, apa hubungannya dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa dua kenikmatan, dua kebahagiaan, bahagia waktu dia berbuka dan bahagia waktu dia berjumpa dengan Rabbnya nanti. Lantas bahagianya orang berpuasa itu kapan? Waktu berbuka.
Dengan apa dia kau bahagia waktu beduk berbunyi itu, azan berkumandang, bahagia. Kalau bahagia dengan makanan itu puasa anak kecil, Pak. Waktu kita kecil dulu kan disiapkan makanan, bahkan mulai zuhur sudah merancang mau makan ini makan ini. Pas beduk berbunyi langsung anak kecil tadi kan gembira betul. Jadi kalau kita berpuasa kita lihat ada cendol, lihat ada es kelapa, itu puasanya anak kecil. Atau Idul Fitri, berbahagia ketika hari raya fitrah, Idul Fitri sempurna 30 hari sudah berpuasa, gembira, bahkan dapat baju baru, sepatu baru. Itu juga gembiranya anak kecil juga. Lantas apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW orang berpuasa gembira di saat dia berbuka tiap hari atau berbuka waktu Idul Fitri tadi? Bukan gembira dengan pakaian, minuman, tidak, itu puasanya anak kecil. Kata alim ulama, dia bergembira karena Allah berikan kemampuan untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya bukan karena bahagia makan, bahagia sudah bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allahu Akbar. Dunia, kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita. Tidur itu nikmat, makan itu nikmat, punya kendaraan nikmat dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kepada untuk bersyukur. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Bukan kita katakan, aduh enak sekali tidur tadi malam. Ada enggak doa begitu? Enak sekali makannya, soto Madura campur soto, nanti soto Banjar, ayam goreng. Enggak ada ini. Tapi adanya alhamdulilladzi at'amana. Maksudnya jangan sampai kita merasa nikmat makan, merasa nikmat Allah ngasih saya makan. Alhamdulillah kasani hadza min ghairi hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Jadi maksudnya kamu hendaklah bukan menikmati dapat pakaiannya, enggak. Merasa nikmat Allah memberi saya makan. Allah memberi saya makan. Menisbahkan nikmat kepada Al-Mun'im, kepada yang beri nikmat. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita merasa Allah yang berikan saya ini. Dapat baju, Pak. Sama-sama bagus bajunya. Yang satu dikasih kiai, nomor 1 ujiannya mumtaz. Habis daripada umrah, Pak Kiai katakan, ini loh baju saya sudah saya gunakan untuk tawaf, saya kasihkan hadiah kepada kamu. Yang satu lagi dikasih sama Presiden Amerika, kafir dia. Nah, dia katakan saya senang umat Islam ini belajar di Pondok Temboro, saya kasih semuanya baju masing-masing. Sama-sama baju, tapi yang satu ngasih orang yang kita cintai, kiai kita, yang satu ngasih orang kafir. Mungkin yang dikasih orang kafir itu bahkan bajunya lebih hebat daripada yang dikasih oleh kiai, tapi gembira mana kita? Bagi kita yang maaf, yang kita yang di pondok nih, lebih senang malah bangga nih. Ini loh baju kiai yang ngasih. Berani nggak ngomong, ini loh Paulus yang ngasih. Lain. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita menikmati kenikmatan dunia, bukan menikmati merasa Allah yang ngasih saya. Alhamdulilladzi ahyana, alhamdulilladzi at'amana, alhamdulilladzi kasani hadza min ghairi halim. Jadi agama itu nikmat sebenarnya. Makanya orang yang diberikan nikmat di Allah itu 4 di antaranya Allah katakan dalam Al-Qur'an. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang Kau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah kasih nikmat itu? Dalam ayat yang lain Allah jelaskan. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi yang orang dikasih nikmat Allah itu 4 saja, Bang. Pertama, minan nabiyyin. Nubuah itu nikmat. Jadi nabi itu nikmat, Pak. Dapat wahyu setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berhubungan dengan Allah. Padahal jadi nabi masih dilemparin orang, dihina orang dan sebagainya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada para anbiya sallallahu wasallam. Padahal bagaimana kehidupan para anbiya, capeknya mereka, tapi menikmati. Kemudian syuhada, mati syahid itu nikmat. Kalau secara zahir ditombak orang, dibunuh orang kan sakit, Pak. Tapi aneh ketika ditombak, itu sahabat berteriak, "Fustu rabbil Ka'bah." Saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi Jabbar yang menombak tadi bingung, kok ini orang aneh. Saya tombak, dia pun jatuh, darah mencurat, dia katakan fustu, saya menang. Jadi mati syahid itu nikmat. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala? Kan dia bersyukur nyawa yang Allah berikan pada dia itu bisa korbankan untuk agama. Dan orang mati syahid ini memang kelihatannya dia kena tombak, tapi kenikmatan dirasakan, kenikmatan hubungan pada Allah menghilangkan rasa sakitnya tadi. Istrinya Fir'aun, Asyah radhiyallahu anha, putri raja, permaisuri, dikasih kenikmatan, pakaian macam-macam. Tapi ketika datang Nabi Musa alaihissalam, beliau beriman kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun marah. Marah Fir'aun, disuruh kembali nggak mau. Akhirnya dicopot mahkota permaisurinya, pakaiannya diganti dengan pakaian biasa. Nggak mau juga mentuhankan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun marah, ambil pisau, gores, keluar darah. Tapi dia mandang ke langit, senyum, gores lagi, senyum lagi, gores lagi, senyum lagi. Fir'aun bingung, dia kenapa kamu jadi senyum? Saya gores gitu. Dia katakan, kamu hanya bisa menyakiti badan zahir saya, tapi hati saya sudah tertaut dengan yang empunya, dengan Allah. Dalam sebagian tafsir dikatakan ketika dia disiksa tadi, dia menanggadah ke langit mendoa, Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untuk saya di sisimu sebuah rumah. Ajib, Pak. Dia enggak minta Rabbi ibn li indaka bait, Rabbi ibn li baitan indaka, tapi dia kata ibn li indaka baitan. Kata Syekh Sya'rawi, al-jar qabla dar. Jadi bertetangga dulu baru minta rumahnya. Dia enggak minta ya Allah berikan saya rumah di samping kamu, enggak. Minta di samping, di sisimu sebuah rumah. Punya rumah biasa saja, tapi dempet dengan kiai. Punya rumah mewah, berdempetan dengan preman, perampok. Enak mana, Pak? Hah? Jadi dia minta ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini min qadhamin. Langsung Allah kabulkan doanya, dibuka hijab. Surga yang dia minta tadi Allah nampakkan. Sehingga goresan-goresan pisau sudah dihilangkan oleh, karena hatinya sudah tahu dengan yang punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap mati syahid. Jangan takut. Nikmat mati syahid itu nikmat. Kemudian yang ketiga, yang kedua as-siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nubuah itu nikmat. Bisa membenarkan Nabi itu juga nikmat, Pak. Bisa membenarkan apa yang Nabi katakan itu benar. Bagaimana bertentangan dengan otak kita, dengan pandang kita, tetap itu kenikmatan. Orang lain sudah mendustakan Nabi SAW. Apalagi di waktu Isra Mi'raj, ujian yang paling besar. Ujian yang paling besar bagi orang beriman ketika Nabi menceritakan Isra'nya beliau saja, belum lagi Mi'rajnya. Sehingga waktu itu ada orang yang sudah masuk Islam, kafir dia, murtad, ikut-ikutan Abu Jahal. Tapi ketika berita sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Quraisy ngajak, Abu Bakar tuh gimana, apa yang diceritakan oleh temanmu itu? Apa dia cerita? Dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam saja. Siapa yang bilang begitu? Ya dia sendiri, Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang bicara itu Rasulullah, walaupun lebih jauh lagi, saya lebih percaya lagi. Jadi diberikan kenikmatan bisa membenarkan orang yang saya percaya, itu nikmat, Pak. Masa? Nggak mungkin beliau ngomong gitu, nggak mungkin loh. Nikmat. Yang ketiga tadi syahid, nikmat. Kemudian minas sholihin, jadi orang soleh itu nikmat, Pak. Ada cewek cantik perempuan, Mojang Priangan atau gadis Banjar, cantik-cantik memang orang, campuran Dayak, kuning. Saya lihat perempuan cantik, iya betul ya, ada nikmat betul. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Asik mana? Lihat, maaf nih,
untuk mengukur saya ini beriman atau tidak, dapat nikmat atau enggak. Nikmat memandang itu perempuan kah, atau nikmat tundukkan pandangan kah? Kalau Anda menikmati memandang itu perempuan, berarti menikmati ke dunia. Kalau kita tundukkan pandangan, menikmati agama. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya tundukkan pandangan lebih daripada memandang dia itu tadi, berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesolehan daripada nikmat kemaksiatan. Orang na'udzubillah merasa nikmat dengan keduniaan dia. Tapi kita enggak. Bagaimana saya menikmati mentaati perintah Allah lebih daripada menikmati kemaksiatan tersebut? Na'udzubillah, banyak hari ini kita menikmati maksiat lebih daripada menikmati ketaatan. Padahal minas solehin, menjadi orang soleh itu adalah nikmat. Enggak ngambil uang orang lain, itu nikmat. Allahu Akbar. Kata Mufti Jil Abidin Damat Barokah rahmatullahi alaihi, beliau bayan, juharahi marahi, jumarahi harahi. Orang yang mengalah itu menang, orang yang menang itu kalah. Jadi agama ini kan mengajarkan pada kita untuk ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Muslim meriwayatkan. Tapi nasihat yang sering kita artikan ini 1/1000 daripada nasihat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dinu an-nasihah. Siapa yang sudah daurah hadis ini? Banyak kan? Apa arti nasihat? Ya nasihat, ngasih nasihat. Bayan subuh, nasihat. Betul. Tapi Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menjelaskan itu hadis, an-nasihatu hiyazul, dalam syarah Muslim nih. An-nasihatu hiyazul khairil mansuhlah. Atau dalam bahasa Arab yang mudah dipaham, iradatul khairil ghair. Adanya keinginan kita untuk berbuat baik pada orang lain. Itu namanya nasihat. Jadi agama adalah keinginan atau kecondongan kita berbuat baik kepada orang lain, itu agama. Orang haus kasih minum, namanya nasihat. Orang lapar kasih makan, nasihat. Orang buta tuntun, kasih namanya nasihat. Sudah jauh-jauh dari Surabaya datang kita ke rumah kita, ke Temboro. Assalamualaikum. Gimana Pak? Tim tashkil nih. Mau keluar berapa? 40 hari? Tanggung 4 bulan. Dengar ya, saya mau ngasih nasihatin sama antum nih. Ini bayannya Bay Wahab di 2 jam. Orang sedang kausan dikasih bayan, mati dia depan kita. Itu bukan nasihat namanya. Yang namanya nasihat dari Surabaya kecapean, kasih minum dulu. Lapar kasih makan. Orang buta udah mau ke Ciburu, bodoh kamu, orang buta. Itu tuh ada lubang depan kamu, goblok kamu. Itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat tuntun dia. Mari Pak, ini ada lubang Pak. Jadi memberikan kebaikan kepada orang lain itu adalah nasihat. Lantas sahabat bertanya, liman, kepada siapa kami yang ngasih nasihat? Lillah, ngasih nasihat kepada Allah. Kan kadang berawal daripada salah memahami kata yang pertama, akhirnya penafsiran berikutnya juga salah juga. Agama adalah nasihat. Siapa? Lillah, Allah yang ngasih nasihat, Rasul yang bukan. Agama memberikan kebaikan kepada orang lain. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Jadi hamba yang paling baik itu hamba yang memberi Allah, bukan hamba yang minta. Hamba yang paling baik hamba yang memberi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Jangan dibalik. Kalau dibalik enggak sah salatnya. Habis Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, sah enggak salat? Enggak sah. Hidup kita ini sering enggak sah karena maunya minta dulu baru ngasih. Ya Allah, kayakan dulu saya ini, nanti saya akan nyembah kamu habis-habisan lah. Ya Allah, saya ini sakit, sehatkan dulu, saya akan habis-habisan. Bukan. Kasih dulu Allah. Bahkan yang paling hebat lagi, begitu sibuknya ngasih Allah nggak sempat minta. Lebih hebat lagi. Man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati apa itu Abdul Mu'tis Sa'ilin. Berasa sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir, nggak sempat doa. Allah kasih yang lebih daripada yang minta-minta. Ngasih Rasulullah SAW, minta syafaat bagus Pak, boleh kita minta syafaat dari Rasul. Tapi yang paling hebat berselawat pada Nabi SAW. Satu kali kita selawat, Allah ngasih berapa? 10 Allah ngasih berapa? 100, 1000. Udah, apa yang kau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran. Jangan taruh Al-Quran di atas kubur, hujan-hujanan, panas-kepanasan, haram. Berbuat baik, kita rapikan Al-Quran. Saya perhatikan di dunia ini yang paling banyak hafal Quran itu orang Pakistan dengan India Pak.
Bangladesh. Nah, sekarang Indonesia sudah mulai. Kenapa? Karena mereka ini menghormati mushaf Al-Quran itu kalah seluruh dunia ini orang-orang. Dulu waktu awal-awal saya ke sana, belum ada cetakan Quran yang Saudi yang bagus nih. Itu cetakan yang dulu. Itu Quran di Pakistan tuh dibungkus semua pakai kain. Itu kan tukang jahit itu. Biasa kain-kain yang sisa dirapikan, dibagus, dibikin amplop untuk bungkus Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran di Pakistan berdebu. Kemudian saya jalan-jalan di jalan, ada celengan hijau, tulisannya Urdu tapi kayak Arab kan. Kita mau nyumbang, pikir celengan. Dipegang oleh teman saya, Lutfi, itu bukan celengan, apa? Di pojok-pojok kota, di pojok-pojok persimpangan di Pakistan itu banyak nanti celengan tadi itu. Rupanya itu tempat naruh kalau lembaran-lembaran Quran atau bahasa Arab, tulisan Arab yang ada, masukin sana. Nah nanti daripada pondok-pondok pesantren tertentu ngumpulin itu loh celengan dibuka tadi, masukin dalam karung, letakkan di tempat yang tinggi atau tempat yang lebih aman. Menghormati itu saja Allah muliakan. Ada pondok pesantren, maaf di tempat kita ini 5.000 santrinya waktu itu, banyak. Saya duduk lama dan baca Quran santrinya semua. Tapi yang hafal cuma satu, imamnya saja. Dari tempat lain diambil. Pikir kenapa kok sayang sekali pesantren ini belum ada hafiznya. Pas kamat, teng langsung. Jadi yang santri pegang Quran tadi, taruh Qurannya di lantai gitu aja. Jadi kan naruh Quran kayak naruh. Nah, itu aja. Allahu Akbar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, enggak ada penghormatan kepada tadi saja, maka satu orang jil dia ceramah. Kenapa kita marah-marah? Al-Quran dirobek dan sebagainya. Itu kan kertas biasa. Itu kertas juga sama dengan kitab yang lain. Yang penting kita pegang Qurannya di hati kita, di Lauhul Mahfuz dalam hati. Kalau lembarannya kita jangan pusing dia. Satu orang mahasiswa pinter deh. Ustaz, sebentar, boleh saya ke depan? Ya boleh, silakan. Makalah yang Ustaz tulis gimana? Ini buku saya. Dia buka. Wih, bagus betul di karangan Ustaz. Makalahnya boleh. Makanya Ustaz juga senang dipuji. Terus langsung diludahi. Bukunya Ustaz tadi diludahin sama dia. Marah dia. Kamu nggak tahu meludahin buku saya? Saya ini komlot dapat gara-gara buku ini nih. Kamu meludahi. Loh, ini kan kertas saja Ustaz. Sama dengan buku-buku yang lain juga. Kenapa Ustaz marah? Baru dia sadar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, berbuat baik pada Al-Quran, baca. Minimal kita ini menghatamkan Quran 6 bulan sekali. 2 kali setahun itu batas minimal. Karkun, ahbab, minimal 1 bulan satu Quran. 1 hari satu juz. Bagus. Akhir bulan atau awal bulan, dapat duit, gaji, kumpulin anak kita, istri kita, hataman Quran. Belikan hadiah, doa mustajab. Para hafiz Quran ngulangin Quran berapa? Diusahakan 1 hari 3 juz. Apakah 3 juz memang juz pertama, kedua, ketiga, atau Maulana Zubair rahmatullahi alaihi yang baru meninggal kemarin, beliau mengarahkan 1 hari 3 juz. Tapi satu, umpamanya Al-Baqarah juz 1, jadi juz 1 saya dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Besok juz yang kedua 3 kali. Yang penting 1 hari 3 juz. Begitulah hari kita amalkan Al-Quran. Berbuat baik kepada pemimpin kaum muslimin, berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini Islam. Selama dia memperjuangkan agama, kita bantu dia, dukung dia. Dan kita dukung pemimpin kita. Kalau dia salah, jangan demo. Kalau dia salah, apa ujar Nabi SAW? Kalimatu haq Abdul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling hebat itu adalah membicarakan yang hak di depan raja yang zalim. Rajanya zalim nih, umpamanya maaf, gubernur kita zalim, presiden zalim. Datangin ke istana dia. Pak Gubernur, kebijakan Bapak salah ngomong. Kurang ajar kamu, langsung dibunuh, mati syahid, Pak. Tapi kalau langsung buat di lapangan, kumpulin orang, kampanye, presiden kita koruptor, jahat dia, jelek. Kita harus demo dia, kena tembak, mati, bukan mati syahid namanya. Kalau kena tembak, silahkan disolatkan, tapi saya nggak ikut sholat. Bukan mati syahid. Itu namanya membicarakan kejelekan pemimpin yang zalim di depan rakyat yang bodoh. Yang namanya jihad itu apa? Bicara yang hak di depan rajanya yang zalim tadi. Di depan raja yang
zalim. Itu yang pemberani itu ngomong di depan rajanya, karena konsekuensi kamu akan digampar, dibunuh dia. Kadang-kadang sebagian teman merasa dia sebagai pejuang. SMS saya beraninya. Kamu siapa? Nggak berani dia. Itu bukan pejuang namanya. Orang sudah khutbah Jumat, setelah selesai dikritik, Syekh, kamu Jumatnya khutbahnya kamu salah, akhir SMS. Ditelepon lagi nggak nyambut. Itu bukan kalimat hakin inda sultanin jair. Kau bicara depan dia. Bersedia insyaallah, Pak? Berbuat baik kepada sesama. Jadi agama berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik jadi nikmat. Kata Maurizul Abidin tadi, Pak, ajib. 3 orang santri di Pakistan, mungkin di pesantren beliau, dapat kue cuma 2. Dapat kue 2, gimana nih? Kita bertiga, kok dapatnya kue 2? Karena dia beragama, tahu agama adalah berbuat baik. Yang satu ngalah, silakan bang. Itu agama. Bukan nuntut, Pak, kurang Pak. Masih ada kan zakatnya lagi. Enggak mau minta, memberi. Agama itu memberi. Bahkan yang Nabi puji itu orang miskin yang memberi. Kalau orang kaya memberi biasa. Yang Nabi puji itu orang miskin mau memberi, itu hebat. Dalam hadis Bukhari kan Nabi SAW sabdakan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jauhi api neraka walaupun hanya menyumbang separuh korma. Itu hadis bukan untuk orang kaya, Pak, untuk orang miskin. Orang kaya punya 1 gudang kurma, lantas kita panitia takjil datang, Pak Haji, ini kami panitia takjil dari Masjid Al-Muslimin, sumbangan untuk ibu buka puasa. Oh ya, tadi pagi saya ikut pengajian, hadisnya sahih, Imam Bukhari meriwayatkan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, tolong terimakan separuh korma. Ini hadis sahih, kasih separuh korma. Kalau anda gitu gimana, Pak? Hadisnya sahih, tapi imannya lemah. Kalau saya ingat waktu belajar main karate dulu, mungkin kaki saya langsung naik, tendang kepalanya, tendang kormanya itu. Itu kamu bukan mengamalkan agama, mengejek agama namanya. Itu hadis bukan buat kamu orang kaya, tidak. Itu hadis buat orang miskin. Maksudnya apa? Dia miskin, hanya punya 1 korma. Dan orang itu bisa kenyang, terasa kalau dia makan 7 korma rata-rata. Maka orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia boleh minta 6. Boleh. Untuk perutnya tadi, dia minta. Tapi jangan lebih. Nanti kalau lebih lagi minta banyak-banyak, di depan Allah hari kiamat dagingnya berjatuhan, tinggal tulang saja lagi. Begitu malunya dia. Cuman kata Nabi SAW, kalau dia minta 6 biji pada orang lain tadi, maka Nabi ingatkan, ma fataha abdun baba mas'alatin illa zadaba faqrin. Tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali akan dilebarkan kemiskinannya. Jadi orang miskin yang minta 6 tadi, nanti semakin hari semakin dilebarkan kemiskinannya, Pak. Coba lihat saja yang minta-minta di jalan-jalan tuh, yang pakai kopiah koboi dilubangin ke apaan. Itu enggak sedikit mereka tuh orang kaya, bahkan kemarin daftar Haji Plus. Datang-datang minta-minta dia. Tapi enggak pernah merasa dilebarkan. Suatu saat sudah seminggu enggak kelihatan di pasar tuh atau di jembatan. Itunya ada anak muda pakai kopiah koboi tadi juga. Kasihan, kita kasih duit 5.000. Langsung kita tanya, Pak, kenal nggak mbah yang tua yang dulu biasa minta-minta di sini? Kok nggak ada lagi? Udah meninggal, Pak. Di mana dikuburkan? Di sana. Itu ayah saya. Itu ayah saya. Sampai anaknya gantikan dia jadi pengemis juga. Tapi kalau orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia nggak minta, bahkan dia belah itu korma, makan separuh saja. Kau berikan separuh. Maka bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah bahagiakan dia, Pak. Dan hari-hari berikutnya insya Allah tangannya Allah jaga, nggak akan minta-minta sama orang lain. Maka santri tadi dia beragama, pintar dia. Yang satu, abang, lu kamu nggak apa-apa, abang saja. Tapi berkat dia ngalah, dia jadi menang. Akhirnya teman itu kasihan, lu kamu nggak dapat. Akhirnya dibelah, kasih separuh. Yang satu belah juga, kasih separuh juga. Berkat ngalah dapat. Jadi orang yang punya agama nih, Pak, ajib. Dia bahagia terus, bahagia dengan agama, dengan beri. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bagaimana berusaha untuk menikmati agama lebih daripada menikmati keduniaan. Kuncinya cuma satu, Allah katakan walladzina jahadu fina
Lana dia nafsu. Kalau kita nggak pernah bermujahadah, berpayah-payah untuk agama, nggak akan bisa kita menikmati agama itu, nggak bisa. Ya kadang tahajud, kadang tidak, kadang tahajud, kadang tidak. Gimana tahajud? Ya kalau saya mampu saya tahajud, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sampai mati Anda tuh nggak akan nikmati tahajud, Pak. Kapan akan terasa nikmatnya tahajud? Dan kalau nggak tahajud itu menyesalnya terasa betul. Kapan? Kalau Anda sudah bermujahadah, mujahadah itu kita paksakan diri kita. Kita paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang sesuai dengan kemampuan dia. Bukan sesuai dengan kemauan dia, tidak. Kita sekarang mengartikan kemampuan kepada kemauan. Rata-rata kita ini insya Allah, Pak, semua itu mampu untuk sholat tahajud 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Insya Allah mampu. Cuma 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Allah itu tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kemauan. Dia itu mampu 8 tapi nggak mau. Tapi tidak mau. Kan beda orang yang nggak mampu dengan nggak mau. Dan kemampuan tadi kata Maulana Ibrahim damat barakatuh diasah, Pak. Rata-rata kita ini mampu untuk mengangkat 100 kg itu mampu, Pak. Tapi kadang nggak dilatih 10 kilo juga sudah kecapean. Beliau katakan, saya lihat ada tetangga saya di India ngangkat kerbau. Orang India kan nggak begitu besar, tapi bisa angkat kerbau. Ini Maulana Ibrahim bayangkan. Saya tanya, gimana kamu bisa angkat kerbau nih? Dia katakan, Maulana, ini kerbau ini lahir di kandang kerbau saya. Nah, waktu dia masih jadi gudel, tahu gudel kan? Ya, kalau cempe anak kambing, pedet anak sapi kan? Sauyah anak cecak. Ini gudel. Nah, lahir setiap hari saya gendong itu gudel. Tiap hari saya gendong gudel. Nggak terasa semakin besar, tapi karena tiap hari digendong terus, stamina dia bertambah, bisa ngangkat kerbau. Dilatih, Pak. Jadi kemampuan kita sebenarnya ada. Kita ini mampu ngangkat kerbau itu mampu. Cuma kenapa nggak mampu? Karena nggak latih. Sama tahajud tadi dilatih, 8 rakaat itu latih. Berat, 2 rakaat pertama buka mata aja susahnya bukan main. Paksakan, buka terus. Udah sempat 2 rakaat, nggak apa-apa. Besok buka lagi, berat lagi. Ada kalplong nyebur. Biar iblisnya nggak masuk air juga. Nggak mau tuh iblis nyebur, nggak mau dia. Api padam nanti. Sudah ngantuk juga, nggak apa-apa. Besok nyebur lagi, minum kopi lagi. Kalau kami di pondok di Gontor dulu, kalau sudah musim ujian minum kopi pakai garam. Kalau pakai gula masih tidur gitu. Pakai garam udah melek gitu. Masih kacau juga itu iblis. Makan cabai lagi. Makan cabai 3 biji. Insya Allah nggak beda. Latihan, Pak, untuk melatih stamina. Udah makan cabai langsung ngabur iblisnya. Udah nih orang nggak bisa diurusin, biarin aja dari beberapa rakaat aja. Kalau sudah 40 hari Anda paksakan diri Anda tuh. Loh, kenapa dipaksa, Ustaz? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya ayatnya orang kafir nggak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin, jangan dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam ada pemaksaan. Utang belum bayar, duitnya ada, paksa. Negara berhak maksa dia untuk bayar utang. Zakat sudah sampai misalnya 100 juta punya duit, nggak mau bayar zakat, paksa bayar 2,5 juta. Bahkan Muhammad bin Hambal jos 3 kali Jumatan, nggak Jumat, panggil dia. Gimana kamu, mau tobat nggak? Nggak mau, tebas. Potong leher orang yang nggak Jumatan 3 kali itu. Jadi agama kalau sudah masuk Islam dipaksa, Pak. Orang yang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus dipaksakan. Nah sekarang sebelum kita dipaksa, kita paksakan diri kita. Nanti kalau sudah Anda paksakan 40 hari tahajud, insya Allah hari ke-40 itu terasa nikmat. Hari ke-60 nggak bangun, nyeselnya bukan main. Bahkan istrinya dia marah, kenapa kamu nggak bangunin saya? Udah marahin dia. Tadinya marah ketika istrinya bangunkan, sekarang marah kalau tidak dibangunkan. Mudah-mudahan sampaikan ke sana, Pak. Makanya kita paksakan, santri paksakan belajar, semua kita paksakan. Tapi setelah kita paksakan tadi baru terasa kenikmatan. Insyaallah, Pak. Jadi agama sebenarnya nikmat, cuman kita belum merasakan kenikmatan agama. Apalagi dakwah ini nikmat, Pak. Dan yang merasakan nikmat tuh yang paham itu siapa kata masyarakat kita? Masyarakat Madinah.
ketika Nabi SAW datang, wah senang mereka. Tolal badru alaina. Telah terbit bulan pertama di atas kami, bulan purnama. Min sanatil wada, dari lorong namanya sanatul wada. Jadi Nabi ketika masuk Madinah itu dari lorong namanya sanatul wada. Wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur. Kenapa? Ma da'alillahi, dai, karena masih ada dai yang datang ke kampung kita akan membawa agama ini. Jadi kehadiran dai ke kampung kita ini merupakan suatu kenikmatan. Kadang kalau sudah dai datang, kenikmatan akan datang. Dulu ketika dai belum banyak datang di Temboro, ya biasa sepi saja kan. Mungkin orang ketakutan. Saya cuma tahunya pabrik gelodok aja, pabrik gula gelodok aja. Tiap bulan saya lewat sini. Kadang-kadang ada rasa takut juga lewat sini. Tapi sekarang ada macam-macam kan kenikmatan. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebentar lagi jin-jin di Temboro ini juga akan jadi dai juga nanti. Ya, dulu memang Romo Ayah risau ngomong sama kita. Kata beliau sebenarnya jin-jin di Pakistan itu juga banyak. Cuman karena sudah terkesan dengan dakwah enggak ganggu orang. Nah, jin di Indonesia ini belum terkesan dengan dakwah, makanya jadi bos. Minta ayam putih kasih, minta ayam hitam dikasih, minta kopi dikasih. Mendingan ngasih saya kopi daripada ngasih jin.